Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yuni Herdianti, jalastu fi qismi ta'limul lughah al-arabiyyah jim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip dalam pemilihan media bahasa Arab. Dalam menggunakan media pembelajaran, hendaknya guru itu memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip atau dasar-dasar tertentu agar penggunaan media itu dapat berjalan sebagaimana mestinya atau efektif gitu. Untuk prinsip yang pertama yaitu menentukan jenis media pembelajaran dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu alat peraga manakah yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, mungkin berupa video, grafik, dan sebagainya. Untuk prinsip kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Jadi, sebelum memilih media tersebut harus diketahui subjeknya itu seperti apa. Mungkin harus disesuaikan dengan pemahaman siswa, dengan cara berpikirnya siswa, taraf kemampuan berpikir siswa, seperti itu. Untuk prinsip yang ketiga yakni menyajikan media pembelajaran dengan tepat. Artinya teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, metode, bahan, waktu, dan sarana yang ada. Prinsip yang keempat, menetapkan atau memperlihatkan alat peraga pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Tidak mungkin kan untuk setiap pelajaran selama pembelajaran itu menggunakan media, itu kan tidak mungkin. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan waktu yang tepat, situasi yang tepat, dan kondisi yang tepat. Selanjutnya untuk prinsip kelima, harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. Sebenarnya kita menggunakan media berupa audio. Berarti tujuan yang kita maksud yakni untuk istimak mungkin. Terus selanjutnya yaitu pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas kesenangan guru atau sebagai selingan atau hiburan. Pemilihan media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Prinsip selanjutnya yakni pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan atau keadaan kelas, seperti itu. Prinsip selanjutnya hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan dalam media pembelajaran bahasa Arab. Dalam memilih media untuk kepentingan pembelajaran bahasa Arab, sebaiknya memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat dulu tujuannya. Apa tujuan pembelajaran tersebut, baik tujuan pembelajaran umum atau tujuan pembelajaran khusus yang biasanya kita sebut dengan TPU dan TPK, atau kompetensi apa yang ingin dicapai, apakah tujuan itu masuk ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, atau kombinasinya. Kemudian jenis rangsangan yang dipakai itu ditekankan kepada penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya. Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup hanya dengan visual diam? Nah, jawaban dari semua pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu. Apakah media realita, media dalam bentuk nyata, kenyataan, atau berupa audio visual, visual diam, visual gerak, dan seterusnya. Kriteria yang kedua itu kita lihat dari sasaran didik atau peserta didik. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? Bagaimana karakteristik mereka? Berapa jumlahnya? Bagaimana latar belakang sosialnya? Apakah ada yang berkelainan? Atau bagaimana motivasi dan minat belajarnya? Dan seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih atau kita buat tentu akan banyak gunanya. Mengapa?
karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Oleh karena itu, media harus sesuai benar dengan kondisi peserta didik. Selain dengan melihat kondisi mereka, kita juga harus memperhatikan taraf berpikir mereka. Semuanya kita menggunakan media dalam bentuk grafik. Untuk sekolah dasar atau MI misalnya, itu kurang efektif kalau mereka menggunakan menyajikan data dalam bentuk grafik. Kriteria yang ketiga yakni waktu. Waktu di sini yang dimaksud yaitu berapa lama kita menggunakan media pembelajaran tersebut, apakah 10 menit atau menggunakan video yang berdurasi 20 menit. Jadi di sini kita itu harus menyesuaikan antara media yang kita pilih dengan durasi pembelajaran yang ada. Jadi dalam pemilihan kriteria ini kita juga harus mempertimbangkan waktu, tidak semena-mena kita menyajikan media berupa video, terus nanti malah kalau seumpamanya videonya itu ternyata menghabiskan waktu yang lama, kan nanti malah tidak efektif pembelajarannya, seperti itu. Kriteria yang selanjutnya yakni biaya. Faktor biaya itu juga merupakan pertanyaan penentu dalam pemilihan media. Bukankah penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran? Apalah artinya kita menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan? Nah, dari sebab itu, faktor biaya itu juga harus dipertimbangkan. Mungkin menyewa atau membeli, terus berapa biayanya untuk membeli media tersebut. Jika nanti akhirnya malah terjadi pemborosan, mungkin kita harus lebih memilih media yang lebih hemat saja. Kemudian kriteria selanjutnya yakni ketersediaan. Kemudahan dalam memperoleh media itu juga menjadi pertimbangan. Adakah media tersebut di sekitar kita atau di pasaran atau mungkin sulit untuk dicari? Nah, seperti itu kita sebaiknya menggunakan media yang ada saja, jangan mencari-mencari yang sulit seperti itu. Misal ya, kita buat permisalan untuk menjelaskan tentang gerhana matahari. Kita tidak harus menggunakan video dari aliran listrik, seumpamanya mungkin belum ada listriknya atau mungkin dalam keadaan listriknya mati. Seperti ini kita juga bisa menggunakan yang biasa saja, yaitu dengan praktek langsung ke keluar, seperti itu. Kriteria selanjutnya yakni konteks penggunaan. Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Misalnya dalam kelompok kecil atau individu perorangan ataupun keseluruhan. Dalam hal ini, kita perlu merencanakan strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan bagaimana konteks penggunaan media tersebut dalam waktu pembelajaran. Kriteria selanjutnya yakni mutu teknis. Kriteria ini terutama untuk memilih atau membeli media siap pakai yang telah ada, misalnya program audio, video, grafis, atau media cetak lain. Bagaimana mutu teknis media tersebut? Apakah visualnya jelas, menarik, dan cocok? Apakah suaranya jelas, tidak jelas, atau tidak enak didengar? Jangan sampai hanya karena keinginan kita untuk menggunakan media saja, lantas media yang kurang bermutu kita paksakan. Jadi di sini mutu dalam pemilihan media itu juga harus diperhatikan. Sudah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.